Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh barokah ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo kas operasional masjid pada malam kemarin sebesar 2.843.900 rupiah. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin sebesar 252.000 rupiah. Adapun sumbangan untuk pembangunan masjid, yaitu sumbangan dari tanpa nama sebesar 100.000 rupiah. Sumbangan dari Ibu Maimunah sebesar 280.000 rupiah. Jadi total saldo untuk pembangunan masjid dari Januari 2025 sampai sekarang sebesar 7.720.000 rupiah. Adapun pemasukan sumbangan untuk konsumsi buka puasa bersama di hari Ahad tanggal 16 Maret insyaallah, yaitu isi kotak infak Uwais berbagi sebesar 152.000 rupiah. Sumbangan tanpa nama sebesar 50.000 rupiah. Sumbangan dari Ibu Yuniar Mami sebesar 100.000 rupiah. Adapun pengeluaran panjar untuk buka puasa bersama di hari Ahad sebesar 3 juta rupiah. Jadi total saldo kas sumbangan untuk buka puasa bersama insyaallah di hari Ahad nanti sebesar 1.871.000 rupiah. Adapun pengeluaran transportasi mubalik pada malam kemarin sebesar 200.000 rupiah. Jadi total saldo kas operasional masjid saat ini sebesar 2.895.900 rupiah. Disampaikan bagi jemaah yang ingin menyumbang untuk buka puasa bersama pada tanggal 16 Maret, silakan menulis keterangannya di amplop. Begitu juga bagi jemaah yang ingin berdonasi untuk pembangunan masjid, bisa juga tulis keterangannya di amplop. Kami selaku panitia Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Nasir Mahmud, keluarga Bapak Sugeng, keluarga Bapak Satria, keluarga Asri. Kami panitia amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah membawakan konsumsi buka puasa pada sore hari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Ustaz Arhamsyah Eskom. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan.
Alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa sallim ala wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Jamaah salat Isya wa salat tarawih. Rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, intinya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sampai detik ini Allah masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kemudian ringan dengannya kaki kita melangkah menuju rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini guna memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga dengannya kita lah orang-orang yang benar-benar sebagai pemenang finalis Ramadan. Dan sampai saat ini kita telah hampir separuh jalan dari bulan yang dijanjikan penuh dengan keberkahan ini. Meskipun banyak sekali godaan-godaan di mal-mal, di pasar-pasar, namun itu semua tidak bisa menghilangkan kita dari kesibukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itulah yang tetap istiqamah berjuang di jalan Allah, menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ciri dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dipuji oleh Allah karena kata rijal yang ada dalam Al-Quran betul-betul adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman. Semua kata rijal yang ada di dalam Al-Quran itu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Rijalun ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki sejati adalah mereka yang mau untuk kemudian membela kehormatan istrinya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seorang lelaki, kata Allah, yang sejati adalah mereka yang tidak pernah dilalaikan baik dari jual dagangannya maupun perdagangan, apa saja yang bisa menyibukkan dia untuk kemudian memenuhi keduniawiannya. Dia tidak tergeming dengan dunia, namun mereka tetap memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sepertengahan jalan ini, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk tetap istiqamah, karena al-amalu, amal yang diperiksa oleh Allah, al-khawatim, adalah amal terakhir yang kita kerjakan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah di awalnya, akan tetapi endingnya lah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian berdoa kepada Allah bi husnil khatimah, mendapatkan akhir hidup yang baik. Baik. Insyaallah tema kita di malam hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, yaitu upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah-ibadahnya adalah mereka yang digelar sebagai wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka yang tidak pernah merasakan takut, mereka yang tidak pernah bersedih, ya, untuk kemudian selalu istiqomah di dalam agamanya,
menjalankan segala perintah Allah, menghindarkan diri mereka dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan tarbiyah. Ramadan adalah bulan di mana kita termotivasi untuk kemudian selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa ma yuqarribu abdi, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnahnya, hatta ahabba ilayya, sehingga dengannya lah maka aku akan mencintainya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, renungilah hadis yang berada di dalam kitab Imam Nawawi, Arba'in Nawawi, yang bernomor hadis ke-38, di mana di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man 'ada an wali," siapa yang memusuhi wali-waliku, fa'adzana biharbin, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Wa ma yuqarribu li'abdi bin nawafil hatta ahabba ilayya, dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnahnya sampai aku betul-betul akan mencintainya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidupilah bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah sunnah. Kalau ibadah-ibadah wajib itu semuanya tidak kira pejabat, tidak kira penggembala, tidak kira petani, maka semuanya wajib untuk kemudian mengerjakannya. Maka kita diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, agar dengannya Allah benar-benar mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Nabi kepada kaummu, kalau memang benar-benar mereka mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah jalanku, ikutilah Nabi SAW ketika memberikan motivasi kepada hamba-hambanya, kepada kaumnya, untuk kemudian bagaimana menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan banyak tilawah Al-Quran, dengan banyak mentadabburi Al-Quran, dengan berinfak, mengeluarkan sedekahnya, dengan memberi hidangan buka puasa, dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan umroh di bulan Ramadan, yang kata Nabi SAW, pahalanya berhaji bersama Nabi SAW. Itulah keutamaan umroh di bulan Ramadan. Dan bila kita tidak mampu untuk kemudian melakukan sholat sunnah ibadah di umroh, ya maka setelah sholat subuh tinggallah berzikir kepada Allah sampai waktu isyraq. Maka siapa yang mengerjakan sholat isyraq, dia akan mendapatkan pahala seperti umroh bersama Nabi SAW. Kalau pahala umroh di bulan Ramadan, pahalanya seperti berhaji bersama Nabi. Akan tetapi yang melaksanakan sholat isyraq, agar dia mendapatkan pahala umroh bersama Nabi SAW. Dan itulah caranya untuk kemudian kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menegakkan, menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi kita SAW melalui ta'lim, melalui tarbiyah, melalui tahsin qiraah, melalui dirasah. Itulah semua pengantar-pengantar yang bisa untuk kemudian membuat hati kita tunduk, hati kita kemudian bisa memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda baginda Nabi kita SAW. Dan bila mana seorang hamba sudah mendapatkan cinta Allah,
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kuntu ala basarihi, saya berada dalam pandangannya, wa kuntu ala sam'ihi, saya berada dalam pendengarannya, wa kuntu ala yadayhi yabsutu ilaihi, saya juga berada dalam tangan yang dia berikan sesuatu dari tangannya, wa kuntu ala rijlaihi, saya juga berada dalam langkah-langkah kakinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang sudah mendapatkan cinta dari Allah, maka matanya tidak memandang kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Telinganya tidak lagi mendengar kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Hatinya tidak lagi berkata, berprasangka kecuali apa yang diinginkan oleh Allah. Langkah kakinya tidak dia langkahkan ke tempat yang akan mendapatkan murka Allah. Begitu pula tangannya tidak akan dia ulurkan untuk sesuatu yang bisa mendatangkan malapetaka bagi dirinya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah bulan yang mulia ini. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar menutup rapat pintu nerakanya, membuka lebar pintu surganya, dan membelenggu setan-setannya. Itu semua adalah motivasi untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mau sekedar berbenah, fokus untuk kemudian membuka kembali lembaran-lembaran Al-Quran, membuka kembali isi-isi dompet, membuka kembali kitab-kitab dari para ulama, agar dengannya mereka benar-benar bisa memahami agama ini, bisa memahami kehidupan ini hanyalah semu, hanyalah sementara, namun kehidupan akhirat itulah yang utama. Dan usia kita yang sudah lewat 40 bukan lagi bertambah, akan tetapi itu sudah hitung mundur, sudah menjadi sunnatullah umat dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umur dari umatku hanya sekitar 60 sampai 70 tahun saja. Adapun yang lebih itu hanya bonus. Maka sejatinya bila usia kita telah lewat dari 40, maka itu sudah hitung mundur, bukan lagi panjang umurnya, bukan. Akan tetapi sungguhnya sudah akan semakin dekat. Maka itulah waktu yang harus kita maksimalkan sesuai dengan kemampuan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, melihat apa yang diridhoi oleh Allah, mendengar apa yang diridhoi oleh Allah, berprasangka dengan apa yang diridhoi oleh Allah, berbuat dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Karena bila kita sudah mendapatkan cinta dari Allah, maka semua itu akan mudah. Kelelahan kita dalam melaksanakan ibadah, kapan rukunya imam ini, kapan selesai ini, atau lagi gara-gara makan malamnya luar biasa, imam baca dia tertutup matanya. Kelelahan yang kita rasakan, kepayahan yang kita rasakan dalam ibadah kita kepada Allah akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Karena musuh kita juga itu merasakan kelelahan untuk kemudian membuat program, membuat agenda yang bisa menjauhkan kaum muslimin dari agama. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Allah abadikan perkataan mereka. Berkatalah orang-orang kafir itu, jangan kalian mendengarkan Al-Quran. Walghaw fihi la'allakum taghlabun. Buat kegaduhan agar kalian bisa mengalahkan mereka. Nah, di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, banyaklah kemudian kita membaca Al-Quran, banyaklah kemudian kita mentadabburi Al-Quran. Karena itulah waktu kita kemudian
ya, bisa berdua-duaan dengan Al-Quran dengan timing yang banyak. Ya, bandingkan ya, setelah bulan Ramadan, paling Al-Quran itu nanti hari Jumat baru dibaca, nanti ada orang mau meninggal baru dibaca, nanti pergi ke kuburan baru dibaca. Maka di bulan Ramadan, bulan yang mulia, kesempatan kita untuk kemudian memanfaatkan waktu kita untuk kemudian membuka kembali lembaran-lembaran Al-Quran, sehingga dengannya Allah benar-benar dekat dengan kita. Allah kemudian benar-benar meridhoi apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, semua diridhoi oleh Allah. Sehingga apa saja yang kita kerjakan, baik itu ibadah maupun sesuatu yang di luar ibadah, sesuatu yang bernilai mubah, maka itu juga bisa mendatangkan pahala bagi kita. Itulah ajaibnya perkara orang yang beriman. Segala perkara yang dia lakukan itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika dia mendatangi istrinya juga merupakan ibadah. Karena kata Nabi, bagaimana bila dia mendatangi yang bukan mahramnya, maka itu adalah suatu kekejian, itu adalah suatu dosa besar. Namun bila dia mendatangi istrinya, bahkan di bulan Ramadan, uhilla lakum lailatas syiyam rafathu ila nisaikum, dihalalkan di malam bulan puasa kalian rafas, ya, bercumbu rayu kepada istri kalian, boleh kata Allah. Dan itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lewatkan jamaah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah sunnah terutama di bulan ini agar semuanya bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita. Dan bila hamba sudah cinta kepada hambanya, maka selain ujian untuk membuktikan kecintaan kepada hambanya itu, Allah akan melipat gandakan pahala yang dia kerjakan. Walaupun hanya ibadah sunnah, akan dilipat gandakan pahalanya seperti ibadah wajib. Karena inilah keutamaan dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menghidupkan ibadah sunnah, salat sunnah rawatib, kemudian berbanyak senyum kepada saudara kita, memudahkan urusan saudara kita. Semoga itu semua dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya keluar dari bulan Ramadan kita benar-benar mendapatkan predikat hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.